Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu di dalam pesan singkat. Kali ini saya ingin mengingatkan kita bagaimana kita harus lebih mengenal Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus mengenal kita, dan kita sudah sepatutnya juga mengenal Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mengenal Tuhan kita? Karena tanpa kita mengenal, kita tidak akan pernah bisa taat. Kita tidak akan pernah bisa mengikuti segala perintah-perintahnya. Pesan singkat yang lalu saya pernah membawakan cerita mengenai istri Lot. Bapak Ibu, kita tahu mengenai istri Lot yang diambil dari Lukas. Pada saat itu saya ngambil dari Lukas pasalnya yang ke-17. Dan Tuhan Yesus mengingatkannya di pasal 32, ingatlah akan istri Lot. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Istri Lot mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat, dan kemudian dia mengikuti Lot yang pada saat itu keluar dari rumah dan berlari. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melanggar perintah Tuhan. Artinya dia tahu perintah Tuhan, tetapi hatinya tidak untuk Tuhan. Sehingga dia melanggar perintah Tuhan dan tidak taat. Itulah yang terjadi. Sering kita melayani, sering kita juga hampir setiap minggu atau bahkan setiap minggu kita ke gereja, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita. Berbeda antara mengetahui dan mengenal. Bapak, Ibu yang saya kasihi, Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pasal yang 5 dikatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita harus menyerahkan hati kita. Sangat mustahil kita menyerahkan hati dan pikiran kita ketika kita tidak mengenal Tuhan kita. Dan pasal ini mengatakan ketika kita bersandar dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Saya hanya mengerti pada saat sekarang ini dua. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa, dan kita membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Dua hal itulah yang dapat membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Karena di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Apa itu yang dimaksudkan dengan firman tersebut? Ketika kita melakukan kesalahan, firman Tuhan itulah yang menegur kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Dia akan memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Dan yang terpenting adalah Tuhan akan mendidik kita di dalam kebenaran. Kita tahu Tuhan kita adalah kudus, Tuhan kita adalah kebenaran. Maka dikatakan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Oleh karena itu kita juga harus kudus dan benar. Bagaimana ketika kita tidak melakukan firman Tuhan? Yakobus 1 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yakobus 1 ayat 2 dan 23. Itulah yang dilakukan oleh istri Lot. Dia mendengar firman Tuhan, dia mendengarkan perintahnya, dia turut, tetapi hatinya tidak di sana. Oleh karena itu untuk bisa mengenal Tuhan, kita harus juga menjadi seorang yang melakukan firman Tuhan. Harus bisa juga kita melakukan apa yang diperintah-perintahkan oleh firman Tuhan tersebut. Karena kalau tidak, kita seperti melihat diri kita di dalam cermin, tapi bukan diri kita, tapi diri kita di depan cermin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengenal Tuhan
terpenting supaya kita, yang pertama, kita dididik, dan yang kedua, supaya kita bisa sesuai seperti yang Tuhan inginkan, hidup kudus dan kita menjadi benar. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kita berjalan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, bahkan sedetik di depan pun kita tahu. Tetapi ketika kita berseru dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan-jalan tersebut. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, kenalilah Tuhanmu, kenalilah Yesus Kristus, supaya kita dapat hidup benar dan kita akan menemukan jalan yang dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.